Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini, pada momentum perdana kita di agenda dialog Asmoro virtual. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, kita datangkan tamu yang spesial di acara virtual kita, yakni sahabat Atabi. Beliau ini sangat familiar di gerakan pemuda Ansar, terutama di Kabupaten Kediri, karena dia inilah yang menjadi pimpinan Ketua GP Ansor PAC Pare, sekaligus menjadi Kepala Sekolah SDNU Gedang Sewu, dan tak hanya itu, dia juga menjadi Ketua K3S SDNU se-Kabupaten Kediri, dan juga menjadi Wakil Sekretaris Pergunu Persatuan Guru NU. Selain karir-karir beliau di dunia organisasi, dia juga punya bidang usaha persewaan sound system, yakni El Bashar, dan juga toko elektronik, apa Pak? 44 elektronik, yang letaknya ada di Gedang Sewu Pare. Baik, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas yakni pendidikan di masa pandemi. Karena memang latar belakang dia ini adalah sebagai kepala sekolah, tentu pasti merasakan adanya pandemi ini, efek adanya pandemi kepada dunia pendidikan seperti apa. Nanti lagi, bagaimana Pak menurut Anda terkait kondisi pandemi hari ini, dampak kepada dunia pendidikan? Waktu dan tempat. Izin membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada moderator, Mas Yen yang kami hormati, dan para hadirin, terima kasih. Langsung saja untuk mukadimah saya ngikut moderatornya. Untuk perkenalnya juga sedikit banyak sudah disinggung di kurikulum vitae saya tadi. Terkait dengan pendidikan, sebetulnya saya pun juga bukan ahlinya. bukan ahlinya ahli, bukan. Ya cuman bahasa Jawa ini didapuk. Cara bahasanya, kalau harusnya kiai, ini ikiai. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan pendidikan di masa pandemik. Memang boleh kita hitung mulai dari bulan Maret, coronanya masuk ke Indonesia. Corona masuk ke Indonesia. Nanti kita kalau tetap tidak pulang-pulang, kita nanti di bulan Maret ada ulang tahunnya corona nanti. Seperti itu. Menarik. Memperingati hari kedatangan ulang tahun. Seperti itu, mulai dari bulan Maret kalau tidak salah ya, sekitar tanggal 23 atau tanggal pertengahan hampir akhir itu, dunia pendidikan di Indonesia memang benar-benar terpukul dan harus memutar otak untuk bagaimana
di masa pandemi COVID-19 ini pendidikan tetap berjalan meskipun dalam dalam ranah harus diliburkan anak-anak. Jadi pendidikannya yang asalnya itu formal malah jadi informal, jadi di rumah terus daring, daring. Jadi dalam jaringan itu seperti itu dalam jaringan. Asal mula saya nggak tahu daring ya apa, ternyata ada luring, ada daring gitu. Ternyata daring dalam jaringan. Ya seperti itu. Akhirnya angan-angan yang pernah digadang-gadang oleh praktisi pendidikan, para pemikir-pemikir pendidikan yang dulu-dulu itu pernah membayangkan bahwa kalau pendidikan itu diadakan secara online, itu akhirnya terjadi di tahun ini. Intinya ya, iya terpaksa, tapi akhirnya ada kemajuan sebetulnya. Sebetulnya ada kemajuan. Jadi harusnya secara online, secara kita pelajaran pendidikan melalui Android itu mungkin Indonesia belum siap. Anak-anak itu mungkin belum siap, apalagi yang di desa seperti di daerah kita ini kan juga desa termasuk. Ini ya belum siap sebetulnya. Tapi ini sebenarnya rencana 5 tahun ke depan, tapi ternyata hari ini dipaksakan harus bisa, disegerakan, dan alhamdulillah ya senajan toh ya belum mengena, namun ada indikasi-indikasi bahwa eh, ke depan pendidikan ini juga kelihatannya ada yang tetap diadopsi. Meskipun pada kenyataannya pendidikan hari ini tidak lagi pendidikan untuk siswa, tapi untuk Mama Mia. Iya, mama, mama zaman sekarang tiba-tiba terpaksa harus beli Android, terpaksa harus punya pulsa paketan, ataupun kalau tidak seperti itu nekat untuk pergi ke warung kopi, warung wifi. Padahal di masa pandemi di warung-warung wifi juga dibatasi, dan masuk juga diobiak sama keamanan. Ada lagi juga dalam masa pandemi ini para aparat desa itu juga memberikan peluang untuk anak-anak itu untuk daringnya nanti kalau jaringannya itu tidak punya di rumah, paketannya habis bisa ke desa dan di free kan wifi-nya di kantor-kantor desa. Itu terjadi juga ya. Ya, fasilitasi betul. Sementara kayaknya di dunia pendidikan, jadi pagi itu kan jamnya anak-anak itu kan seperti itu. Cuman akhir-akhir ini juga namanya teknologi itu macam-macam fungsinya dan ada positif dan negatif, ada madorotnya dan juga ada kebaikannya juga. Akhir-akhir ini ketika daring itu sudah mulai. Jadi yang biasanya hanya buka mungkin di ruang guru, label-label itu mungkin bisa saya sebutkan sedikit-sedikit lah nanti di ruang guru atau mungkin di WhatsApp-nya grup atau mungkin di Zoom dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai anak-anak itu sudah mulai pintar. Jadi sudah bisa buka yang itu game COC barang itu loh. Mobile Legend itu. Akhirnya ya belajarnya sekitar paling lama mungkin 1 jam, tapi akhirnya nge-game-nya bisa sampai 5 jam. Nah, itu yang perlu evaluasi. Sebetulnya pendidikan dengan teknologi juga sebetulnya sangat bagus dan sangat cepat sebetulnya untuk pengetahuan yang diberikan dari guru ke siswa itu sangat cepat. Tapi karena faktor X itu teknologinya terlalu canggih dan kita secara pendidikan juga masih gerayah-gerayah ataupun masih baru terkait dengan pendidikan daring ini, akhirnya ya anak-anak terlena. Dulu pernah saya itu omong-omongan sama salah satu kepala sekolah itu mau di lembaganya mau semua di tahun depan akan diwajibkan untuk beli Android.
pendidikannya nanti akan Android semua. Diarahkan ke Android, teknologi wifi-nya diperbesar, nanti terkait dengan materinya lewat Android semua, dari pagi sampai siang nanti materinya Android semua. Terus saya tanya lah, Android ini kena game gak? Ya bisa. Itu bagaimana ngatasinya, itu PR-nya gurunya, seperti itu. Ternyata juga belum ada solusi. Dalam arti aplikasi yang bisa menghapus game sementara dalam waktu pagi sampai sore, tidak ada game, ataupun di HP itu tidak akan ada game sponsor ataupun apa. Ternyata sampai sekarang ya belum ada. Tetap ada di Android hanya anak-anak itu sih iklan-iklan terkait game. Ya menjadi permasalahan itu. Kalau terkait dengan pendidikannya, materinya insya Allah ya namanya tidak setiap hari bertemu, tetap ada pengurangan, dan memang itu dari dinas pendidikan pun juga memberikan kelonggaran untuk tema-tema materi itu, memang tidak semuanya bisa di cover. Memang tidak masalah, tidak apa-apa. Terus tapi namanya pendidikan akan transfer pengetahuan, knowledge ya. Ketambahan ada karakter. Nah itu yang sulit ternyata kalau didaringkan, pembentukan karakter sangat sulit kan. Iya. Oke. Karakter ini yang kontrolnya akan sulit. Betul itu. Jadi uswahnya belum ada. Jadi contoh untuk kebaikan itu tidak bisa. Jadi contoh, kalau materi bisa disampaikan, tapi untuk contoh dari guru, untuk memberikan contoh kepada anak-anak tentang hal yang baik, cara mungkin kalau dalam pendidikan agama Islam, caranya sholat, caranya bertutur sapa dengan orang tua yang baik, caranya sapa dengan guru dan sebagainya, itu kan harus tatap muka. Dalam daring kan tidak ada bahasa tatap muka, itu yang menjadi PR kita bersama. Semoga pandeminya segera berlalu. Ya. Dan itu tidak hanya harapan dari masyarakat yang bergerak di pendidikan, tapi semuanya ekonomi dan sebagainya. Oh begitu, betul. Ya semuanya terdampak. Jadi memang artinya dari teknis, dari penyampaian kurikulum mungkin bisa maksimal untuk penyampaian, tapi untuk prakteknya, controllingnya, untuk pengawasan prakteknya yang mengalami kendala. Gitu. Betul, sangat terkendala. Meskipun jaringannya kuat, terus fasilitasnya bagus, tapi kan juga godaannya juga bagus. Godaannya yang kita sulit untuk menghindari, godaannya akeh. Apalagi itu lah, kalau SD ini kan masih lagi suka-sukanya untuk bermain. Ya namanya anak-anak kan penasaran, dunia anak-anak kan penasaran. Jadi ada iklan lewat, seret, itu kan sudah keburu ditututi ya, bahasanya seperti itu. HP ini digolek memang di iklan lewat. Atau mungkin bisa juga. Saya teringat jadi programnya kalau nggak salah. Iya. Programnya Pemkot Mojokerto. Ya. Itu mewajibkan bagi masyarakatnya pada jam, kalau nggak salah jam 6 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 7 malam, itu dilarang menonton televisi. Di situ diharuskan untuk belajar gitu. Nah, atau mungkin itu bisa dijadikan metode untuk controlling, artinya misalnya nih Pak, jadi untuk pagi dari jam sekian sampai jam sekian. Gitu ya. Ada kontrol teknologi sehingga itu hanya difokuskan, hanya bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sifatnya edukasi. Betul. Itu sebetulnya yang jangan ceritakan itu kan terkait dengan sebelum pandemi gitu. Ada memang. Di daerah Pare juga ada seperti itu. Di daerah sini ada. Sudah ada di
bisa terdetek itu ada. Tapi cuman satu jalan saja. Itu memang diharuskan jam, saya pernah baca jam 18.00 sampai jam 2.00 itu anak-anak dan seluruh warganya tidak boleh nonton TV. Semuanya diwajibkan untuk belajar, memberikan pelajaran dengan anak-anak, terus interaksi dengan keluarga. Jadi memang itu sangat penting. Dan itu betul-betul sangat bagus. Tapi kalau hari ini pandemik, yang jenengan usulkan harusnya pagi bisa seperti itu, nah itu urusannya karena dengan dunia bisnisnya Mbah Google-nya itu. Kira-kira bisa enggak kira-kira? Jadi ngekat ketika jam 8 pagi sampai jam 11 Mbak. Seperti itu nanti isinya gini. Nah, itu. mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah. Ya betul, harusnya seperti itu. Karena kalau kita pikir bahwa mau nggak mau kita kan nggak bisa menolak teknologi. Betul, nggak bisa. Apalagi itu benar ketika sekarang di masa pandemi dengan kebijakan social distancing dan sebagainya, itu kita butuh itu. Bukan untuk controllingnya, itu kan yang dari PR. Ya. Yang saya angan-angan kan juga seperti itu. Alangkah lebih baiknya ada aplikasi yang memang dibuatkan untuk dunia pendidikan. Jadi ada aplikasi anak-anak bisa buka, wajib itu, dan aplikasi tidak ada iklannya. Aplikasi tidak ada iklannya selama satu waktu, jadi jam 8 sampai jam 11 nanti aplikasi harus terbuka itu, atau mungkin kontrolnya di situ. Kalau dia nanti nutup, gurunya tahu di close itu kan tahu, gurunya juga tahu. Itu kan itu adalah salah satu. Nggak perlu adanya satu kebijakan pemerintah. Nggak perlu ya. Jadi cukup aplikasi. Ya betul, harus login lah seperti itu. Jadi itu nanti agak terkontrol. Cuman yang sulit lagi nanti pelaku yang di depan handphone itu nanti orang tuanya atau anaknya kan ya juga repot. Atau mungkin justru begini, di satu sisi memang itu bisa jadi menjadi kekurangan atau kendala kurang efektifnya, di mana kebiasaan siswa itu tatap muka secara langsung dengan guru, kemudian dia harus melalui handphone, sehingga si siswa untuk tetap stay di depan handphone itu juga agak bosan dan sebagainya mungkin. Betul. Tapi di sisi yang lain Pak, kira-kira gitu, dampak positifnya ketika sekalian saja jadi baik siswa dan juga orang tua siswa atau wali muridnya itu sekalian diberikan edukasi, artinya ada sedikit pergeseran kurikulum yang awalnya hanya fokus pada siswa, sekarang juga kurikulum itu diperuntukkan keluarga. Ya itu juga bisa itu cocok kan, ada pergeseran edukasi atau pergeseran kurikulum sekarang. Itu juga bisa juga seperti itu. Jadi sebetulnya juga di masyarakat itu juga orang tua wali murid itu juga tidak semuanya mampu dalam pembelajaran anak-anaknya. Kadang nyon sewu, kadang kan orang tua itu kan kadang pendidikannya zaman dahulu kan ya salah kadarnya. Ada yang lulusan SMP, SMA, bahkan masih lulus SD, dan bahkan ada yang tidak lulus SD dan lain sebagainya. Kalau di desa kan seperti itu. Jadi pengetahuan yang ada di handphone di pelajarannya anak-anak itu juga bisa menjadi pembelajaran orang tua. Cuman sekarang itu kan ketika daring itu sekarang anak-anak itu sudah bosan, kelihatannya bosan. Jadi akhirnya sekarang yang menjadi problem adalah guru dengan wali muridnya. Jadi guru yang beri soal, yang ngerjakan wali muridnya. Yes. Ya, siswanya dolan. Ya. Nggak tahu ya kok bisa seperti itu. Karena memang ya protokol kesehatan pun saya kira juga kalau di desa sangat rendah untuk
keaktifannya. Jadi kalau di desa itu ya kadang disuruh pakai masker ya enggak pakai masker, enggak boleh kemana-mana malah layangan. Ada yang justru Momentum, tugasnya sekolah libur momentum. nggak ada masuk ke kelas itu Iya. dianggap liburan Liburan, tetap liburan. Ini saja besok harusnya masuk hari pertama ini. Anak-anak tetap daring. Besok kan tanggal 4 Januari 2021 adalah hari pertama masuk semester 2. Semester 2 ajaran 2020-2021 mulai besok. Tapi kemarin infonya dari dinas masih Selasa akan dirapatkan. Padahal besok itu sudah masuk, Senin sudah masuk. Berarti Senin hanya gurunya, nanti Selasa kita rapat dari dinas melalui Zoom. Nanti keputusannya bagaimana, tetap daring atau boleh tatap muka dan lain sebagainya. Kemarin sudah ada sebetulnya wacana untuk mulai tatap muka tapi digilir dan protokol kesehatannya pun harus detail dan diperketat dan dilaporkan ke koordinatornya masing-masing dan ke satgasnya. Itu sudah sesuai apa belum, boleh masuk apa belum. Kalau sudah boleh masuk, ya beberapa boleh masuk. Tapi akhir Desember kelihatannya banyak berita-berita dan bahkan berita terakhir kan Ibu Gubernur kita kan juga terindikasi kena COVID-19. Nah, itu ya malah bahasanya ya angel kan gitu. Seperti itu. Jadi semoga-moga ya segeralah ada jawabannya, vaksinnya segera sampai kepada warga seluruh Indonesia. iya Pak ini terkait metode daring jadi menurut pandangan apakah daring itu kiranya perlu dipertahankan atau bahkan dikembangkan pasca pandemi. Artinya kan harapan kita pandemi ini memang segera selesai gitu. Nah, tapi untuk metode daring itu, jadi apakah itu tadi perlu dipertahankan atau malah justru dikembangkan dengan tentu diimbangi dengan kurikulum yang sesuai, diimbangi dengan fasilitas yang mumpuni dan lain sebagainya. Gitu. Kalau daring saya kira juga bagus. Namun sekali lagi saya kembali ke awal bahwa masyarakat kita, siswa kita belum siap adaptasi dengan metode seperti itu. Sebetulnya dengan daring, dengan metode yang tadi ada di sebuah sekolah semua wajib Android, itu kan materinya gampang. Penyampaian materi terkait dengan apapun dan perkembangan materi pun juga mudah dan kita bisa menghemat buku, gak deluk-deluk terus buku terus gantian kertas nanti. Jadi buku-buku materi-materi itu bisa masuk ke Android, terus nanti tinggal baca, anak-anak tinggal dan sebagainya. Dan sekarang kan metodenya banyak, jadi diaplikasikan banyak, ada baca bukunya moco dewi itu juga bisa. Dan bahkan kita baca mau nulis juga bisa, mau nulis dengan baca juga bisa. Itu kan lebih membantu, sangat bagus sebetulnya. Cuman itu harus dibuatkan aplikasi yang memang benar-benar pas untuk anak-anak. Jadi untuk teknis penunjang itu ya harus seperti itu. Karena teknologinya terlalu canggih, kita tidak bisa mengikutinya, ya kita nanti malah terseok-seok. Yang terjadi ketika anak-anak dibolehkan membawa handphone ke sekolah, jadinya bukan untuk belajar malah bermain. bisa apa istilahnya itu mabar ya Main bareng. ya. Jadi mabar. Ya, itu yang menjadi Artinya bahwa tetap adanya teknologi itu karena lagi-lagi kita nggak bisa menolak itu tetap bagaimana dengan perkembangan zaman kita bisa mengikuti namun perlu adanya konsolidasi yang kuat perlu adanya kerjasama yang kuat kepada semua stakeholder atau pelaku-pelaku baik orang tua ataupun para guru yang notabene mendidik secara betul dan juga pemerintah juga seperti itu harus memang yang betul. Pak Nadiem ini programnya
yang agak berat. Jadi PR-nya Pak Nadiem memang ya agak berat karena baru menjadi menteri terus ada pandemi dan lain sebagainya. Namun saya yakin beliau juga mampu karena juga beliaunya juga sudah lama di dunia online, udah lama kan seperti itu. Jadi cuman untuk formulanya yang pas untuk pendidikan itu bagaimana, ini yang masih perlu dicari. Karena pendidikan tidak hanya di perkotaan, di pedesaan dan bahkan di pelosok-pelosok desa dan pelosok-pelosok negeri ini kan berbeda, cara pengajarannya berbeda. Tidak mungkin akan disamakan dengan yang di kota. Seperti itu yang menjadi problem. Iya, seperti itu yang 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 berat itu. Dan sekali lagi sudah mulai anak-anak itu dengan adanya daring dan tidak pernah bertemu dengan guru dan teman-temannya di kelas, di sekolah. Kelihatannya yang ya semoga ini tidak terjadi, semoga tidak terjadi. Angan-angan saya nanti ketika masuk anak-anak nggak kenal dengan temannya. Ya tidak tahu ini. Nah ini, ya. Jadi, temannya ya cara bahasanya gak patah setel kabeh. Seperti itu. Apalagi kita yang notabene berangkat dari desa. Nah, Iya. ini untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, beradaptasi dengan metode-metode itu tadi daring dan sebagainya, itu memang butuh waktu yang sedikit lama dan controlling yang lumayan ketat gitu. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa dikontrol pun karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau di desa ini kan kadang-kadang pendidikan saja ini kan belum menjadi kebutuhan primer Iya atau betul. masih dianggap lek seklayus elek kancane kadang-kadang kan Iya. Wis mlebu bentine aja direwangi bolos barang. Jadi pendidikan bukan sebuah kebutuhan maksudnya. Kita dulunya masih seperti prosesnya, sekarang sudah ada kegiatan yang namanya daring terus akhirnya rada ruwet seperti itu. Yang lain merasa kesusahan adanya pandemi, kalau bagi anak-anak ini membahagiakan. Sekolah libur, tidak ada gurunya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini untuk sementara karena ini baru permulaan Pak. Ini baru perdana. Semoga saja harapan kita bersama bahwa pandemi segera hilang dan terutama di dunia pendidikan pun bisa ketemu rumusan-rumusan bahwa tanpa menolak teknologi, tapi pendidikan kita bisa berkembang tanpa menolak teknologi, dan bahkan dengan teknologi pendidikan kita bisa lebih berkembang. Amin. Dan terima kasih, ini tadi sahabat-sahabat sekalian, kita sama Pak Tati ini ketua GP Ansor PAC Pare ini juga dibawakan oleh ini titipan dari Pak Sodik. Ini karena kita dari Action TV Pak, dari termasuk manajemen teras cafe ini juga membuka donasi buku dengan tujuan kita ingin membuat perpustakaan di kafe. Ya harapannya bisa jadi ketika orang jenuh membuka gadgetnya, mau membuka buku begitu kan, bisa sambil ngopi di sini sambil baca buku terus mengembangkan ilmunya, tentu begitu. Dan kami juga membuka donasi kepada semua elemen, semua masyarakat yang mau mendonasikan buku. Nah, insya Allah akan kami kelola dengan semaksimal mungkin. Siap. Oke. Sementara itu ya yang dapat kita bahas. Mungkin ada kesempatan lain waktu kita ketemu kembali dengan insya Allah. Tentu dengan sedikit mengamati perubahan di dunia pendidikan Pak, karena harapan kami juga di Action TV ini tetap mengangkat hajatan pendidikan Pak. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya sudah mendapatkan solusi atau kurikulum yang solutif gitu untuk betul. Karena sekarang kan saya pikir sama-sama mencari Pak. Sama-sama mencari.
datangnya pandemi ini juga tiba-tiba Tiba-tiba, betul. tanpa ada undangan orangnya apa virusnya datang sendiri. Ya, semoga pulangnya tidak diantar Iya, semoga. semoga nggak diantar. Nanti kalau bisa diantar repot juga gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement atau pesan dari Pak Tabi. Ya, terima kasih. Eh, tetap semangat di masa pandemi terkait dengan pendidikan untuk anak-anak dan bahkan sampai ke mahasiswa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, terus tetap pakai metode-metode yang dianjurkan termasuk daring di masa pandemi ini. Semoga tetap ilmu tetap tersampaikan dan nanti semoga pandemi ini segera berlalu. Itu saja sedikit pesan dari kami. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan atas segala kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala harapan semoga semuanya akan baik-baik saja. Amin, amin. Oke, saya akhiri. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.